Hari ini Bitcoin udah nyampe harga segini. Dan banyak yang bilang harga segini udah nyampe pucuk cycle kali ini. Tapi pertanyaannya, kalau memang ini adalah pucuk Bitcoin, kapan crash selanjutnya bakal datang dan berapa persen penurunannya? Kalau lo stay sampai akhir video ini, gue bakal kasih tahu berapa harga pastinya, berapa rata-rata hari dari halving sampai pucuk, dan gimana caranya biar lo nggak jadi korban yang beli di pucuk. Dan percaya atau nggak, data ini udah ngejebak ribuan investor di 3 cycle sebelumnya. Oke, sebelum gue spill datanya, lo harus paham dulu soal ini. Siklus 4 tahunan Bitcoin. Ini bukan sebuah kebetulan. Bayangin, setiap 4 tahun sekali, ada event rahasia yang bikin supply Bitcoin yang masuk ke market tiap harinya itu jadi berkurang setengah. Dan setiap kali hal itu terjadi, harga Bitcoin biasanya melonjak. Masalahnya, setiap lonjakan itu akan diikuti dengan yang namanya penurunan secara tajam. Ya kayak roller coaster lah. Bitcoin naik, turun, naik, turun. Dan siklus ini udah terjadi 3 kali sebelumnya. Yes, 3 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali. Tapi 3 kali. Jadi, kalau kita sekarang udah nyampe di pucuknya, lo tahu kan kenapa orang udah mulai pada panik? Oke, jadi gini. Bitcoin punya mekanisme yang namanya Bitcoin halving. Ini terjadi setiap 210.000 blok itu udah di mining sama miners. Yang kalau kira-kira di tahun ini tuh sekitar 4 tahun sekali. Dan kalau itu terjadi, reward buat miners itu berkurang 50%-nya. Dampaknya, jumlah Bitcoin baru yang masuk ke market setiap harinya bakal berkurang secara drastis. Supply barunya makin sedikit dan permintaannya tetap bahkan lebih tinggi karena adanya dorongan institusi, membuat harga Bitcoin cenderung naik. Contohnya, tahun 2012, halving pertama Bitcoin membuat harga Bitcoin naik sekitar $12 menjadi $1.100 hanya dalam setahun lebih. Tahun 2016, halving kedua membuat harga dari $650 naik menjadi $20.000. Halving ketiga di tahun 2020 membuat harga Bitcoin dari $8.000 naik menjadi hampir $69.000. Tapi di setiap siklus ini, setelah pucuk, harga anjlok hampir 80%. Gue tahu apa yang ada di pikiran lo. Kalau emang udah tahu, kenapa tetap banyak orang yang masih kejebak? Jawabannya ada 3 hal. Pertama, kelangkaan yang disengaja. Bitcoin dirancang biar makin langka seiring waktu. Setiap halving bikin tekanan supply, harga naik, media heboh, dan orang-orang pada FOMO. Kedua, psikologi massal. Investor retail rata-rata masuk saat media mulai heboh. Biasanya ini udah bertanda kita ada di akhir fase bull run. Yang ketiga, miner dan smart money. Di awal siklus, miner nyimpen Bitcoin. Di akhir siklus, mereka mulai jualan besar-besaran pas harga udah tinggi-tingginya. Begitupun dengan smart money yang juga keluar sebelum adanya crash. Oke, sekarang kita udah ngerti sama konsepnya, tapi yang tetap jadi pertanyaan adalah kapan biasanya pucuk itu akan datang? Gue bakal kasih tahu angka persisnya sebentar lagi, tapi sebelum itu, gue kasih tahu lo dulu kenapa setiap penurunan Bitcoin itu selalu brutal, hampir 80% di setiap cycle-nya. Di setiap siklus ada momen yang namanya blow off top, di mana harga naik terlalu cepat, terlalu tinggi, dan dalam waktu yang terlalu singkat. Likuiditas masuk secara deras, tapi sebagian besar hanya untuk spekulasi. Begitu momentumnya melambat, para pemain gede keluar dan ninggalin investor kecil jadi backholder. Kalau kita lihat secara historis, di siklus 2013, Bitcoin turun 85% dari pucuknya. Kalau kita lihat dari 2017, Bitcoin turun 84%. Di siklus 2021, Bitcoin turun 77% dari pucuknya. Patternnya selalu hampir sama. Setelah pucuk, 1 tahun koreksi, setelah itu akumulasi, dan setelah itu Bitcoin halving, dan setelah itu masuk ke bull run selanjutnya. Yang bikin makin tricky adalah walaupun siklus gede Bitcoin ini kelihatannya sama, tapi di dalamnya bakal ada detail yang berbeda. Banyak orang yang jatuh di dalam perangkap ini. Mereka bakal pikir, oke, siklus ini bakal sama seperti di 2017 dan 2021. Nyatanya, ada faktor-faktor unik yang terjadi di setiap siklusnya. Kita coba balik di 2013. Di siklus 2013, Bitcoin masih dianggap barang eksperimental. Market cap kecil, volume harga minim, dan cuman segelintir orang yang ngerti cara beli. Well, bisa gerakin harga puluhan persen cuman dengan satu order gede. Euforia meledak gara-gara komunitas online dan forum kripto. Harga dari $12 bisa tembus ke $1.100 hanya dalam setahun lebih. Tapi crashnya dalam banget, bahkan sampai 85%. Banyak exchange yang kena hack, investor banyak yang kabur, dan ekosistemnya emang belum siap. Kita lanjut ke 2017. Di 2017, dunia kripto mulai kenal yang
yang namanya blockchain, muncul gelombang ICO. Semua orang bikin token, jual white paper, dan ngumpulin jutaan dolar tanpa produk nyata. Media mainstream kayak CNBC tiap hari memberitakan soal Bitcoin, bikin investor retail masuk di fase paling FOMO. Harga $650 melonjak ke $20.000. Tapi begitu regulator menekan yang namanya ICO ilegal, project-project scam mulai runtuh dan Bitcoin turun 80% lebih. Kita lanjut ke siklus 2021. Di 2021 muncul yang namanya DeFi, NFT, dan institusi besar mulai masuk. Banyak yang yakin kali ini bakal beda. Orang-orang mulai pakai leverage gede-gedean di market derivatif. Yang bikin satu penurunan kecil aja bikin ribuan bahkan jutaan dolar terlikuidasi. Ditambah lagi banyak kasus-kasus gede yang mencoreng nama kripto muncul di tahun 2021. Dan akhirnya Bitcoin crash lebih cepat, turun 77%. Banyak orang telat ambil profit dan bahkan nggak take profit karena percaya dengan narasi institusi nggak bakal jualan. Narasi kali ini berbeda yang bikin orang bakal terlena, dan setiap hype bakal ada titik jenuhnya. Kita bisa bayangin ini kayak puzzle, karena kita udah tahu kapan Bitcoin itu halving dan berapa rata-rata hari sampai Bitcoin itu nyampe pucuknya setelah halving. Jadinya, kita bisa memprediksi kapan kira-kira waktu untuk nyampai di pucuk. Kalau kita lihat secara historis, tahun 2012 dari Bitcoin halving ke pucuk memakan waktu 367 hari. Dan di tahun 2016, waktu halving ke pucuk itu memakan waktu 526 hari. Dan di tahun 2020, halving ke pucuknya memakan waktu 547 hari. Kalau kita rata-ratakan itu 480 sampai 520 hari setelah halving. Halving terakhir terjadi pada bulan April 2024. Kalau kita tambah rata-rata 480 hari, itu jatuh di bulan Agustus sampai September 2025. Dan kalau kita pakai angka paling lama yaitu 546 hari, itu berarti akhir Oktober 2025. Artinya, kalau pattern itu masih berlaku, sekarang kita berada di fase akhir bull run Bitcoin. Nah, karena sekarang kita berada di akhir fase bull run Bitcoin, kita bakal jadi saksi. Apakah Bitcoin bakal ikutin sejarah sebelumnya dan bakal turun dalam, atau Bitcoin tahun ini bakal beda seperti kebanyakan kata orang. Sekarang lo tahu kalau kita udah berada di akhir fase bull run. Dan gimana caranya biar kita nggak jadi korban beli di pucuk. 1. Jangan all in di satu harga. Jangan masukin semua modal di satu titik beli. Karena kalau harga turun, kerugiannya langsung gede. Lebih aman buat masuk bertahap di beberapa level harga. 2. Mulai take profit bertahap pas harga naik gila-gilaan. Jangan nunggu pucuk yang sempurna karena itu hampir mustahil buat ditebak. Ambil untung sedikit demi sedikit saat market udah naik signifikan untuk ngamanin profit. 3. Pahamin kalau market kripto itu volatil. Lo harus siap mental lihat penurunan 50% lebih. Fluktuasi harga di kripto itu ekstrim. Turun 50 atau bahkan 70% itu bukan hal yang aneh. Jadi harus siap secara mental dan strategi. 4. Jangan cuma ikut hype media. Media biasanya rame saat harga udah tinggi. Jadi kalau cuma ikut berita tanpa analisis sendiri, resiko beli di pucuk itu sangat gede. Sekarang lo udah tahu kapan kemungkinan besar pucuk Bitcoin bakal datang. Kita ada di fase akhir bull run, di mana semua mata tertuju pada langkah Bitcoin selanjutnya. Apakah kali ini Bitcoin bakal mecahin rekor dan naik lebih tinggi dibanding prediksi-prediksi orang, atau Bitcoin ngikutin siklus sebelumnya dan jatuh dalam sekitar 80%? Di tahun 2025 ini ada aspek yang beda dari 3 siklus sebelumnya. Ada ETF spot Bitcoin dan ada adopsi besar-besaran dari institusi dan negara. Pertanyaannya, apakah hal ini bikin siklus Bitcoin lebih panjang atau bahkan berhenti lebih cepat? Gua bakal bahas di video selanjutnya. Subscribe biar lo nggak ketinggalan. Dan ingat, di market kripto itu yang paling bertahan bukan yang paling pintar, tapi siapa yang paling disiplin.